Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatul Iza. Saya salah satu mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Ronggolawe. Saya di sini akan mengulas materi yang telah saya dapatkan, yang mana ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah TIK. Bab yang pertama yakni konsep dasar TIK. Pengertian teknologi. Teknologi berasal dari kata tekne yang berarti keterampilan dan logos yang berarti ilmu, yang mana ketika digabung maka memiliki arti yakni ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Menurut Faza 2007, teknologi adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Adapun pengertian informasi, yakni sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Yang selanjutnya yakni pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare yang berarti memberitahukan atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Sejarah komunikasi manusia. Yang pertama yakni perolehan bahasa, yang mana perolehan bahasa tersebut ada saat lahirnya manusia. Yang kedua, perkembangan seni tulisan, yang mana ini terjadi ketika komunikasi dikembangkan dengan bahasa tulisan. Yang ketiga, reproduksi kata-kata tertulis. Nah, ini muncul alat pencetak tulisan. Itu disebut dengan reproduksi kata-kata tertulis. Jadi, kata-kata yang ada itu disampaikan dengan tulisan. Seperti itu. Dan yang terakhir yakni komunikasi elektronik, yakni televisi, komputer, satelit, dan sebagainya. Seperti halnya saat ini, bahwa komunikasi dapat dilakukan secara langsung tatap muka dan bahkan ketika berada di tempat yang jauh dengan menggunakan handphone, komputer, dan sebagainya. Adapun proses komunikasi yakni meliputi proses komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi primer yakni langsung tanpa media, seperti bertatap muka di depan, saling berhadapan. Dan yang kedua yakni proses komunikasi sekunder, yakni berlangsung dengan menggunakan media, seperti yang tadi dengan menggunakan telepon atau komputer. Yang selanjutnya yakni hakikat teknologi informasi. Menurut Haryadi 1998, teknologi pengadaan, pengolahan, teknologi informasi merupakan teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia dalam mengolah informasi. Yang selanjutnya yakni hakikat teknologi komunikasi. Wujud hasil ciptaan dan temuan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk berhubungan satu sama lain dengan cepat, jelas, dan dapat dijangkau dengan mudah. Itu dinamakan dengan hakikat teknologi komunikasi. Dan yang selanjutnya yakni karakteristik teknologi komunikasi. Ada beberapa karakteristik
teknologi komunikasi. Yang pertama yakni adanya kebebasan dan peluang memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam komunikasi. Yang kedua, kemungkinan mengombinasikan teknologi, metode, dan sistem-sistem yang berbeda dan terpisah. Dan yang ketiga, kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola penggunaannya. Teknologi informasi komunikasi memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengolahan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. TIK di bidang pendidikan misalnya kertas, mesin cetak, film, televisi, dan sebagainya. Alat-alat tersebut dimanfaatkan di bidang pendidikan dan tidak menutup kemungkinan juga dimanfaatkan di bidang yang lainnya. Alat-alat tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses pendidikan. Coba bayangkan ketika dalam pendidikan tidak ada yang namanya buku, tidak ada alat tulis menulis. Bagaimana? Pastinya akan sulit untuk mengingatnya. Yang namanya otak manusia ya pastinya kan ya yang sedang-sedang saja seperti itu. Mungkin ada yang cerdas banget, akan tetapi itu satu di antara beberapa orang. Jadi butuh adanya pembukuan agar ilmu yang dimiliki oleh seseorang dapat tersampaikan oleh oleh orang-orang yang lain seperti itu. Yang selanjutnya yakni keterkaitan TIK dengan pendidikan. SD tentunya. Manfaat TIK dalam pembelajaran. 1. Mempermudah dan memperluas akses bahan pembelajaran. Yang kedua, mempermudah penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk multimedia. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dari efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pembelajaran. Contoh sumber belajar berbasis TIK yakni komputer, LCD, internet, PPT, Google Classroom, Google Form, dan bahkan YouTube. Nah, jadi YouTube itu bukan hanya untuk sekedar hiburan, tapi juga dapat digunakan untuk media pembelajaran. Yang selanjutnya yakni kompetensi guru dalam TIK. Menurut Niarsa 2013, yakni guru harus menggunakan TIK untuk mengembangkan diri. Lalu, guru harus mampu menggunakan TIK untuk menunjang proses pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi TIK yakni ada faktor internal, eksternal, dan eksternal. Adapun faktor internalnya yakni guru. Dari guru harus mempunyai motivasi dan penguasaan materi TIK. Dan internal yang selanjutnya yakni dari siswa, yakni minat siswa, potensi siswa, dan ekonomi siswa. Dan yang terakhir yakni dari fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Dan faktor yang selanjutnya yakni faktor eksternal, yang mana itu dari dukungan lembaga, dukungan masyarakat, dan dukungan pemerintah. Dalam hal ini, semua mempunyai kendala dan solusi. Jadi ketika ada kendala, maka ada pula solusinya. Seperti halnya contoh kendala dalam potensi siswa. Ketika siswa tidak memiliki potensi, maka solusinya apa? Guru harus mampu mengembangkan potensi siswa dan memancing munculnya potensi siswa. Jadi siswa yang awalnya kelihatan tidak mempunyai potensi harus dipancing agar kelihatan potensinya di mana, di A, B, atau C seperti itu. Ketika sudah muncul potensinya, maka guru harus mampu mendampingi siswa untuk mengembangkan potensi siswa tersebut. Yang selanjutnya yakni fungsi dan peran TIK.
Fungsi TIK yakni sebagai alat, sebagai ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. TIK di dunia pendidikan yakni mengenal TIK secara global. Pengembangan TIK menjangkau seluruh daerah dan pengembangan warga institusi pendidikan berbasis TIK. Adapun fungsi dan peran TIK yakni TIK sebagai alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. TIK juga dapat mendistribusikan materi pembelajaran. Dan TIK berperan sebagai pengevaluasi pembelajaran. Jadi tidak hanya untuk memberikan materi kepada siswa yang lainnya, akan tetapi dengan adanya TIK tersebut juga mampu mengetahui seberapa kemampuan siswa, yakni untuk mengevaluasi siswa, bukan hanya untuk memberi tapi juga untuk mengevaluasi seperti itu. Lalu TIK juga berperan sebagai media kolaborasi pembelajaran, dan TIK juga berperan sebagai pencari sumber pembelajaran. Yang selanjutnya yakni pengenalan model pembelajaran melalui media elektronik dan internet. Internet merupakan salah satu jenis teknologi informasi komunikasi yang menjadi hal baru dan global di bidang pendidikan. Menuju bab yang selanjutnya yakni e-learning. E-learning merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajaran. E-learning mencakup pembelajaran yang dilakukan dengan media elektronik, baik formal maupun informal. Kriteria dasar e-learning. Jadi, dalam e-learning mempunyai kriteria. Yang pertama, yakni e-learning bersifat jaringan sehingga mampu diperbaiki secara cepat. Yang kedua, e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui HP dengan menggunakan standar teknologi internet. Dan yang ketiga, yakni e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas. Jadi, ketika menggunakan e-learning, ilmu yang didapatkan dulu itu lebih luas, bukan tidak melulu terfokus pada hal-hal yang kecil, akan tetapi lebih terfokus pada pembelajaran yang lebih luas, pandangan yang lebih luas, seperti itu. Fungsi e-learning sebagai media pembelajaran. E-learning merupakan pemanfaatan TIK untuk melakukan ilmu pengetahuan tidak hanya online namun juga offline. Adapun dampak positif e-learning yakni bahan-bahan pembelajaran lebih mudah dan terperinci. Yang kedua, peserta didik dapat meningkatkan wawasannya secara mudah. Dan yang ketiga, peserta didik dan pendidik lebih hemat waktu. Adapun dampak negatif dari e-learning yakni kurangnya pendidikan etika dan nilai moral jika terlalu bebas mengakses internet. Ketika berhadapan dengan gurunya langsung kan biasanya kan sang guru memberikan hal-hal yang tidak ada di buku, sepertinya dalam hal dalam kata doanya, dalam mengetahui nilai moral dan sebagainya, bagaimana dia harus bersikap kepada temannya, bagaimana dia harus bersikap kepada orang tuanya, gurunya, seperti itu. Nah, ketika si murid hanya terfokus pada internet, maka yang didapatkan ya itu saja, seperti itu. Bab yang selanjutnya yakni pemanfaatan Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office yang berfungsi mengelola data dalam bentuk angka maupun perhitungan. Aplikasi Microsoft Excel ini merupakan pengolahan data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, penggunaan rumus-rumus, pemakaian fungsi, pembuatan grafik, pengolahan data, dan tabel, serta manajemen data. Komponen-komponen yang terdapat dalam Microsoft Excel yakni yang pertama, petunjuk lokasi baris dalam lembar kerja. Yang kedua,
menunjukkan lokasi kolom pada lembar kerja. Yang ketiga, formula bar atau tempat untuk menuliskan rumus atau fungsi di Excel. Yang keempat, cell pointer, yakni menunjukkan sel yang aktif. Adapun fungsi Microsoft Excel yakni yang pertama, dapat membuat laporan atau keperluan administrasi. Yang kedua, memudahkan perhitungan otomatis. Yang ketiga, memudahkan pembuatan laporan keuangan. Yang keempat, memudahkan pembuatan grafik atau tabel. Dan yang terakhir yakni dapat menyajikan data dengan tampilan yang rapi. Adapun pemanfaatan Microsoft Excel yakni dengan adanya berbagai fitur formula yang ditawarkan. Lalu, fitur grafik data pada Microsoft Excel ini memberikan kemudahan dalam proses penganalisisan data dalam bentuk tabel maupun grafik. Dan jika terjadi kesalahan perhitungan pada tahapan tertentu, dapat diketahui secara mudah atau dapat terdeteksi secara langsung. Lalu, jumlah baris dan kolom yang sangat banyak pada Microsoft Excel ini akan memudahkan kita ketika kita harus menginput data dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi itu mempermudah kita semuanya dalam menginput data yang banyak. Biasanya kan kesulitan dalam menginput data yang banyak. Namun dengan adanya Microsoft Excel, data yang banyak tersebut dapat terinput dengan mudah. Bab yang selanjutnya yakni pemanfaatan foto editor. Foto editor sendiri yakni proses untuk mengubah tampilan dari foto atau gambar agar menjadi hasil yang lebih baik lagi. Macam-macam fitur dan manfaat dari foto editor yakni yang pertama, bisa mengatur warna, membuat efek dengan efek memutar, memotong, merubah ukuran, menambah bingkai, dan lain sebagainya. Yang kedua, tampilan garis yang dapat membantu kita untuk menentukan ketajaman warna. Dan yang terakhir yakni mode menggambar atau menambah teks atau gambar. Adapun tab yang selanjutnya yakni pemanfaatan Google Form atau Google Formulir. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswa sekarang karena dengan adanya pandemi yang seperti ini, tentunya guru dan siswa-siswa lebih berfokus dengan pembelajaran daring yang biasanya menggunakan Google Classroom atau Google Formulir seperti itu. Google Formulir sendiri merupakan layanan dari Google yang memungkinkan untuk membuat survei atau tanya jawab atau fitur formulir online. Fungsi Google Form memudahkan pengumpulan sebuah data dengan baik dan real time. Dan Google Form ini memiliki dampak positif. Dampak positifnya yakni efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi biaya, tidak terbatas ruang dan waktu, dan ketika merekap datanya lebih mudah dan otomatis. Yang selanjutnya yakni pemanfaatan Google Classroom. Sebagaimana dengan Google Formulir, Google Classroom ini sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswa kali ini. Walaupun masih kecil, tapi sudah menggunakan aplikasi yang namanya Google Classroom. Karena di musim pandemi ini, andaikan tidak ada pandemi ini, mungkin juga guru-guru dan siswa-siswa tidak menggunakan Google Classroom atau Google Formulir. Mungkin ada, tapi hanya beberapa, tidak marak seperti yang sekarang ini. Jadi mungkin ini adalah salah satu hikmah dari adanya pandemi, yakni memperluas pola pikir siswa dan guru dan memperluas pengetahuan siswa dan guru dalam bidang internet, dalam TK khususnya. Google Classroom ini merupakan sebuah aplikasi pembelajaran campuran yang dilaksanakan secara online dan dapat digunakan tanpa biaya. Tanpa biaya bukan berarti gratis. Yang namanya suatu pembelajaran pasti ada biayanya. Namun ini bukan dengan biaya langsung tunai, akan tetapi dengan menggunakan kuota seperti itu.
Manfaat Google Classroom yakni proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman dan dapat menghemat waktu. Dengan adanya Google Classroom, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Entah siswanya di sana, di Kalimantan, di Sumatera, gurunya di Jawa, tetap dapat terlaksana. Jadi lebih mudah, tidak harus dengan tatap muka. Seperti itu. Lalu, menjalin kolaborasi kerjasama dan komunikasi. Dan penyimpanan data yang terpusat. Lalu, dapat berbagi sumber daya secara efisien dan cepat. Ketika adanya Google Classroom, penyampaian materi yang biasanya harus disampaikan dengan tatap muka, menanti seumpamanya dalam ruangan tersebut siswanya kurang, lalu sang guru memutuskan untuk menunggu temannya, hal yang awalnya harus disampaikan lebih cepat ternyata disampaikan lebih lambat, seperti itu. Nah, dengan adanya Google Classroom ini, semua materi dapat disampaikan sesuai dengan keinginan sang guru tersebut di hari ini, jam ini, seperti itu. Dan yang terakhir yakni pemanfaatan YouTube. YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang diunggah oleh berbagai pihak. Jadi dalam YouTube itu siapapun bisa mengunggah video-video yang ia miliki, asalkan dengan catatan dia memiliki jaringan atau memiliki HP, komputer dan sebagainya. Tanpa adanya HP dan komputer, pastinya orang tersebut tidak bisa mengunggah videonya, dan juga harus memiliki aplikasi YouTube seperti itu, Google YouTube. Adapun fitur-fitur dalam YouTube yakni menonaktifkan video anotasi, lalu bisa mengatur auto play dan mengatur kecepatan video, dan yang terakhir mengunduh video dengan cepat. Jadi dengan adanya YouTube kan mungkin dulu pemikiran orang-orang bahwa YouTube itu tidak bagus untuk pendidikan, tidak bagus untuk anak-anak. Namun semua itu tergantung pada manusianya. Ketika manusianya mampu menggunakan dengan baik, maka hal itu akan menjadi baik. Ketika seperti halnya ini, saya sebagai mahasiswa ditugaskan untuk menyampaikan materi yang telah saya dapatkan melalui akun YouTube. Nah, dengan hal yang demikian kan bahwa YouTube dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya untuk menampakkan hal-hal yang negatif, tapi juga ada dampak positif juga, dapat digunakan untuk hal-hal yang positif, entah pendidikan ataupun yang sebagainya. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.